Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan suatu topik bahasan, yaitu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dengan bahan bakar alternatif, yaitu biomasa, dengan tujuan utama juga untuk mengurangi pemanasan global. Anggota kelompok 5 terdiri dari Karenina, Joshua, serta Ferencia dari kelas 11 MIPA 2 SMAK Menabur Kota Tangerang. Masuk ke topik utamanya, mari kita mengenal terlebih dahulu apa itu pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Dalam 100 tahun terakhir ini, suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah melonjak 0,74 lebih kurang 0,18 derajat Celcius. Dengan kata lain, bumi kita ini sudah semakin panas. Lalu dengan pemanasan global yang ada, apa saja akibatnya bagi lingkungan? Yang pertama yaitu iklim menjadi tidak stabil. Iklim adalah rata-rata cuaca yang meliputi daerah yang luas dalam waktu yang lama. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim adalah sinar matahari, suhu, tekanan udara, kelembapan udara, angin, awan, dan curah hujan. Adanya pemanasan global menyebabkan bagian utara akan memanas lebih dari daerah-daerah lain di bumi. Akibatnya, gunung-gunung es kini mulai mencair sehingga daratan akan menyempit. Tak banyak lagi jumpal es yang mengapung, daerah-daerah yang dulu mengalami salju ringan kini tak mengalaminya lagi. Di pegunungan di daerah subtropis, bagian yang tertutup salju akan semakin sedikit serta akan lebih cepat mencair. Musim tanam akan semakin lama di beberapa area. Suhu pada musim dingin dan malam hari akan cenderung untuk bertambah. Akibat yang kedua yaitu mendekatnya permukaan air laut. Cairnya es di daerah kutub telah menyebabkan volume air laut akan bertambah. Akibatnya akan terjadi peningkatan permukaan air laut. Apa yang akan terjadi jika air laut naik? Tentu saja daerah seputaran pantai akan terendam. Gangguan ekologis di bumi. Ketika suhu bumi memanas, kita saja sebagai manusia tak nyaman, begitupun makhluk hidup lain. Efek pemanasan mengganggu kehidupan. Hewan-hewan akan bermigrasi mencari tempat sejuk, tumbuhan mengubah area pertumbuhannya mencari tempat yang mendukung pertumbuhannya. Hewan dan tanaman bisa jadi berakhir dengan kepunahan karena tak mampu beradaptasi. Semua akibat tersebut tentunya ada penyebabnya. Berikut adalah penyebab dari pemanasan global. Efek rumah kaca, karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh kegiatan di bumi ini seperti pernafasan dan hasil pembakaran bahan bakar menyelubungi bumi. Karena kadarnya yang sudah berlebihan, maka CO2 seolah seperti kaca yang menutup permukaan bumi. Selain karbon dioksida, juga ada sulfur dioksida dan metana. Layaknya sifat kaca, gas-gas yang melapisi tadi akan memantulkan infrared dari matahari yang seharusnya dikembalikan ke angkasa. Karena efek inilah, bumi menghangat. Namun jika kadar yang berlebihan, maka akibatnya terjadilah yang dinamakan pemanasan global. Variasi matahari. Variasi matahari adalah perubahan jumlah energi radiasi yang dilepaskan matahari. Variasi matahari dipengaruhi siklus matahari 11 tahunan atau siklus bentuk merah, selain fluktuasi lainnya yang tidak terbayarnya. Penyebab pemanasan global karena variasi matahari dengan pemanasan akibat efek rumah kaca adalah karena variasi matahari terjadi peningkatan aktivitas matahari yang mampu menaikkan suhu stratosfer. Sebaliknya, efek rumah kaca akan menurunkan suhu stratosfer. Bahan bakar fosil. Apa itu bahan bakar fosil? Bahan bakar fosil atau bahan bakar mineral adalah sumber daya alam yang mengandung hidrokarbon seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Jenis-jenis bahan bakar fosil ada gas alam, minyak bumi, dan batu bara. Di bagian gas alam merupakan bahan bakar fosil terbentuk gas. Gas alam merupakan campuran hidrokarbon yang mempunyai daya kembang besar, daya tekan tinggi, berat jenis spesifikasi yang rendah, dan dengan secara alamiah terdapat dalam bentuk gas. Pada dasarnya, gas alam tersebut terkumpul di bawah tanah dengan berbagai macam komposisi yang terdapat di dalam kandungan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber daya yang paling banyak dimanfaatkan baik secara personal maupun industri. Minyak bumi yang masih dalam kondisi mentah akan melalui beberapa proses untuk akhirnya menjadi produk yang bisa digunakan. Batu bara adalah batuan sedimen yang
dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik dan melalui proses pembubaraan. Unsur utama dari batu bara adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara digunakan untuk membuat semen, baja, aluminium, dan juga sumber energi pembangkit listrik di beberapa negara. Selain itu, masih banyak lagi manfaat batu bara. Langsung kita masuk ke bagian proses. Proses pembuatan gas alam ada dua, proses biologi dan proses termal. Lalu proses pembuatan minyak bumi. Dimulai ketika tanaman atau hewan yang terkubur di dalam lapisan kerak bumi selama ratusan juta tahun yang lalu. Tanaman dan hewan yang mati akan terbawa ke dalam lapisan kerak bumi lewat pergerakan lapisan lempengan bumi. Semua sisa tanaman dan hewan yang menjadi fosil akan bereaksi dengan panas bumi dan gas alam yang terbentuk secara alami. Hal inilah yang mengubah fosil menjadi cairan hitam atau minyak bumi. Hasil dari proses pembuatan batu bara ada proses pembusukan, pengendapan, dekomposisi, erosi, dan geotektonik. Di bagian ini ada contoh-contoh bahan bakar fosil. Yang bagian batu bara ada antrasit, bituminus, dan lignit. Di minyak bumi kita punya bensin, aftur. Di gas alam kita punya LPG, metana, dan etana. Seiring berjalannya waktu, penggunaan dan kebutuhan manusia terhadap bahan bakar fosil semakin meningkat. Yang menjadi penyebab utamanya karena semakin banyak kegiatan-kegiatan yang mengandalkan kemampuan mesin dalam pekerjaan sehari-hari. Di mana pada dasarnya mesin-mesin tersebut membutuhkan bahan bakar untuk bekerja. Salah satu bahan bakar yang paling lazim digunakan adalah bahan bakar fosil. Oleh karena itu, diperlukan suatu bahan bakar alternatif yang dapat menggantikan peran bahan bakar fosil sebagai solusi untuk mengatasi langkanya bahan bakar dan juga untuk mencegah punahnya bahan bakar fosil. Salah satu bahan bakar alternatif yang populer adalah biomasa. Kelebihan sumber energi biomasa adalah terbarukan, sehingga dapat menyediakan sumber energi secara berkelanjutan. Energi biomasa sendiri merupakan jenis bahan bakar yang dibuat dengan mengkonversi bahan biologis seperti halnya tanaman. Bahan ini dapat diperoleh dari hewan dan mikroorganisme, atau dalam kata lain, energi biomasa merupakan sumber energi terbarukan yang bisa kita peroleh dari materi alami. Selain penjelasan tentang energi biomasa, contoh sumber energi biomasa itu sendiri meliputi antara lain limbah pertanian, biogas, tanaman energi, kayu, tinja, dan kotoran ternak. Sebelum mengenal bahan bakar fosil, manusia sudah menggunakan biomasa sebagai sumber energi, misalnya dengan memakai kayu atau kotoran hewan untuk menyalakan api unggun. Sejak manusia beralih pada minyak, gas bumi, atau batu bara untuk menghasilkan tenaga, penggunaan biomasa tergeser dari kehidupan manusia. Namun, persediaan bahan bakar fosil sangat terbatas. Para ilmuwan memperkirakan dalam hitungan tahun, persediaan minyak dunia akan terkuras habis. Karena itu, penggunaan sumber energi alternatif kini digiatkan, termasuk diantaranya penggunaan biomasa. Biomasa dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penggunaan tidak langsung, biomasa diolah menjadi bahan bakar. Contohnya, kelapa sawit yang diolah terlebih dahulu untuk menjadi biodiesel, untuk kemudian digunakan menjadi bahan bakar. Ada 4 cara secara umum dalam membuat energi biomasa, yaitu yang pertama, pembakaran limbah organik kering, misalnya buangan rumah tangga, limbah industri dan pertanian. Yang kedua yaitu fermentasi limbah basah, misalnya kotoran hewan tanpa oksigen, untuk menghasilkan biogas yang mengandung sampai 60% metana. Yang ketiga yaitu fermentasi tebu atau jagung untuk menghasilkan alkohol dan ester. Yang terakhir yaitu energi dari hutan yang menghasilkan kayu dari tanaman yang cepat tumbuh sebagai bahan bakarnya. Adapun beberapa keunggulan dari menggunakan energi biomasa. Menggunakan energi biomasa sebagai energi alternatif tentunya dapat mengurangi tingkat metana yang ada di atmosfer yang ditimbulkan dari penggunaan bahan bakar fosil. Seperti yang kita ketahui, semakin tingginya metana akan menyebabkan
Dengan menggunakan energi biomasa, kita dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang menjadi salah satu penyebab efek rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.